Bekal takwa, bekal yang paling bagus. Tidak ada yang setara dengannya, apalagi yang lebih daripadanya. Bekal takwa. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, fa inna khairat dzati taqwa. Sesungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun, bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Untuk imam syekh masjid yang kita muliakan, seluruh hadirin, tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, kita selalu beribadah kepada Allah. Taat kepada Allah, semua perintah kita kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan. Juga ini merupakan bekal takwa. Kita melakukan ibadah ini bekal takwa. Karena pengertian daripada takwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa itu semua perintah Allah dikerjakan, tidak sebahagian-sebahagian, dan juga semua maksiat larangan-larangan ditinggalkan, juga bukan sebahagian-sebahagian. Sirran wa alaniyatan, apakah di dalam hati maupun anggota tubuh kita selalu beribadah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Bekal takwa, bekal yang paling bagus. Tidak ada yang setara dengannya, apalagi yang lebih daripadanya. Bekal takwa. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, fa inna khairat dzati taqwa. Sesungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun, bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Kita beribadah untuk meraih bekal takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taisirul Khalq, sebab-sebab, solusi-solusi untuk dapat meraih bekal yang paling bagus, yaitu takwa, di antara sekian banyak. Yang pertama, ayatazakkaral insan annahu abdun zalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Solusi yang pertama, sebab yang pertama untuk meraih takwa, mengingat oleh manusia akan dirinya hamba yang hina,
dan mengingat pula Tuhannya itu yang maha kuasa lagi yang mulia. Bukan sekedar mengetahui tetapi mengingat. Ada juga orang mengetahui dirinya hina Allah yang mulia, tetapi tidak mengingatnya. Itu tidak ada artinya. Setelah kita mengetahui kalau diri kita ini hamba yang hina, hamba yang membutuhkan kepada zat yang mulia yang menciptakan kita, dan kita hina selalu membutuhkan Allah, selalu kita bersujud kepada Allah, terjadi kita dari tetesan air yang hina, dijadikan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak berada. Ini kita mengetahuinya. Dan Allah yang mulia, yang selalu kita butuhkan, selain daripadanya Allah, semua membutuhkan kepada Allah. Kita mengetahuinya. Setelah kita mengetahuinya, mengingat selalu. Orang yang mengingat dirinya hina dan Allah yang mulia, maka orang itu akan termotivasi untuk melakukan semua perintah yang mulia, yaitu perintah Allah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh yang mulia, dilarang oleh Allah. Maka ini merupakan sebab yang pertama, solusi yang pertama untuk meraih bekal yang paling bagus, yaitu dakwah. Yang kedua, ayyashkura nikmat Allah, bersyukur oleh manusia akan nikmat Allah. Pengertian bersyukur, syukur artinya sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala li ajli. Pengertian syukur dipakai oleh hamba akan nikmat Allah berikan, li ajli, karenanya Allah. Nikmat itu kesenangan, nikmat itu kebahagiaan. Diberikan nikmat iman, yang mana iman pada kita bukan melalui usaha kita dan tidak bisa kita beli. Sebelum kita lahir sudah diberikan keturunan nenek moyang kita dari keturunan orang yang beriman kepada Allah. Ini iman yang ada pada kita saat ini, iman nikmat yang paling besar. Wajib kita bersyukur, kita pakai iman yang ada pada kita untuk melakukan perintah Allah. Allah selalu memanggil kita untuk melakukan ibadah, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah akan sebagai ingat yang paling banyak, dan lain sebagainya. Dengan iman kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah itu, inilah makna daripada syukur, karena telah kita pakai iman yang ada dalam dada kita untuk melakukan semua perintah Allah. Ini syukur. Kesenangan dan kebahagiaan diberikan keluarga, ada istri, anak kita. Ini nikmat. Kita pakai istri kita ini pada jalan Allah, kita menjaganya. Kita pakai anak-anak kita, karena itu nikmat, pada jalan Allah. Kita menjaganya, kita peliharanya.
kita mengajarinya ilmu agama, kita beri nafkah kepadanya. Istri kita jaga untuk menutupi aurat misalnya. Aurat yang paling halus dan tidak sering kita dengar-dengar, aurat yang ada di bawah dagu perempuan. Kita menutupi, perintah untuk menutupi pada istri kita, memakai baju yang panjang, pakai manset, pakai legging, pakai jilbab yang bagus. Tetapi yang di bawah dagu ini nampak, ini aurat yang tidak ada khilafnya. Di depan laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya, tidak kita menjaganya, istri kita atau anak perempuan kita bebas membuka di bawah dagu ini, walaupun sedikit nampak ini di depan bukan mahramnya, maka dosa. Kita suami menjaga dan memelihara itu. Kita ngajari istri dan anak perempuan kita. Ini termasuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kebahagiaan diberikan oleh Allah istri dan anak-anak kita. Begitu pula anak laki-laki kita. Apalagi ini masa sedang kenakalan remaja yang sangat luar biasa, pergaulan bebas juga sangat luar biasa. Tanggung jawab kita dalam rumah tangga adalah suami yang pertama sekali, yang punya kekuasaan penuh dalam rumah tangga, menjaga istri dan anak-anaknya untuk melakukan semua perintah Allah dan untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur. Diberikan harta kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Harta dipakai pada jalan Allah. Kita tunaikan zakat, kita beri sebagai sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan saluran tangan kita. Juga kita bantu tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang bermanfaat kepada umat. Ini harta telah kita pakai pada jalan Allah. Ini orang yang bersyukur kepada Allah. Maka syukur ini merupakan salah satu sebab untuk meraih bekal yang paling bagus, yaitu bekal takwa. Yang ketiga, ayatazakkara insan annahu sayamut. Mengingat oleh manusia akan dirinya itu akan mati. Bukan cuma mengetahui mati. Orang kadang tepu matinya le. Banyak orang tahu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hampir setiap hari didengarnya. Bandung yang menyawang mandung mati. Makhluk-makhluk udah bandung mati. Binasa mati. Itu pun ingatlah, yang menjadi solusi dan sebab untuk meraih takwa Allah adalah mengingat, bukan cuma mengetahui. Mengetahui dirinya akan mati dan mengingat selalu dia akan mati. Orang yang mengingat mati, dia pasti akan melakukan ibadah kepada Allah. Ini otomatis nih. Kalau dia mengatakan aku sering mengingat mati, tapi aku kenapa malas melakukan ibadah? Ini baru mengingat mati. Orang yang mengingat mati itu akan dapat meraih takwa Allah.
Jangan sekedar kita mendengar saja. Ada orang mati di kampung, atau kita mendengar ucapan yang diseru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita teringat saja ada orang mati, bukan itu. Mengingat mati itu, bagaimana kalau aku mati, apa yang telah aku persiapkan? Sejauh mana sudah ibadah yang aku kerjakan? Paling kurang kita mendengar kalimat-kalimat inna lillahi teringat kematian. Bertakziah bersama dia pada rumah-rumah duka, rumah-rumah kematian, membuat kita mengingat kematian. Jangan sampai kita datang pada rumah kematian tidak teringat lagi mati. Nah yang terobak rumah mati keberapa kadang terobak. Mana mengingat itu mati. Dan melakukan tajhis mayat, dan selesai ke semana untuk disembahyangkan jenazah. Berapa kalau kadang mana dia ingat itu mati. Begitu selesai dimandikan untuk dilakukan salat, kalau KID tanya karena sibuk, karena kerja, hantar pok sembahyang tu. Padahal sembahyang jenazah manfaat yang cukup besar. Salat jenazah untuk saudaranya yang seiman itu mendapat syafaat Nabi. Nabi menyatakan di dalam hadis, siapa saja umatku yang melakukan salat berjamaah 40 orang untuk jenazah saudaranya seiman, atau 100 orang jamaah bersama 100 orang jamaah, maka dia mendapat syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi. Bukan cuma untuk si mayat itu, kita yang melakukan salat jenazah untuk saudara kita itu bersama jamaah 40 orang, satu hadis lain sampai 100 orang, pasti dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Seperti kata Nabi, umatku akan mendapat syafaatku pada hari kiamat yang mau berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini bacaan doa setelah azan juga kata Nabi mendapat syafaatku pada hari kiamat nantinya. Kembali lagi kita kepada orang yang mengetahui dirinya akan mati dan selalu mengingat mati, pasti orang itu akan mempersiapkan untuk mati, otomatisnya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Baik di dalam kelakuan kita untuk melakukan perintah Allah maupun dalam hati kita. Karena ada ibadat batin, ibadat hati. Ibadat hati dengan mengingat Allah. Ibadat hati ikhlas dalam beribadah. Ibadat hati berzikir di dalam hati. Maksiat hati seperti iri, dengki, riya, takabur, ujub, dendam. Ini kita jauhkan. Hidupkan hati untuk selalu memberi cahaya, melakukan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. 3 sebab di antara sekian banyak. 3 solusi ini mudah-mudahan dapat kita raihnya. Selalu kita mengingat diri kita membutuhkan kepada Zat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur semua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Dengan kita pakai kebahagiaan dan nikmat tersebut untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan juga kemudian kita selalu mengingat mati, bukan hanya sekedar mengetahui. Mengingat kematian, kita akan selalu mempersiapkan kematian dengan berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah
yang selalu beribadat kapan saja dan di mana saja, dan juga akan meraih ibadat kita ini yaitu bekal yang paling bagus, bekal takwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alimil wahhab subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li awladina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li muta'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.